Halo semua, pernah kepikiran nggak? Kenapa sih orang tua dan guru kita selalu bilang, kamu harus jujur? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Jujur itu bukan cuma soal nggak bohong loh, tapi ini tuh fondasi utama dari kepercayaan. Yuk, kita mulai. Oke, sekarang coba bayangin ya, kamu lagi jalan sendirian di halaman sekolah, tiba-tiba ngelihat selembar uang 50 ribuan di bawah. Sepi, nggak ada orang lain. Kira-kira apa nih yang bakal kamu lakuin? Nah, jawaban kamu di saat-saat kayak gini, itu yang benar-benar nunjukin siapa kamu sebenarnya. Dan ini bukan cuma bayangan loh, ini kejadian beneran. Ada seorang siswa namanya Aditya. Jadi ceritanya, pas abis upacara bendera, teman-temannya udah pada masuk kelas, dia malah nemuin uang 50 ribu rupiah tergeletak itu aja di halaman sekolah. Terus, apa yang dilakuin Aditya? Kerennya, dia nggak pakai mikir panjang, nggak lirik-lirik kiri kanan, mastiin ada yang lihat atau enggak. Dia langsung ambil uang itu, dan tanpa ragu, jalan ke ruang guru BK buat nyerahin uang temuannya. Dan tebak apa hasilnya? Wah, nggak lama kemudian, pemilik uangnya ketemu. Jelas dong, dia seneng banget dan berterima kasih sama Aditya. Tapi, yang lebih seru lagi, kebaikan Aditya ini nular. Satu kelasnya jadi ikut dapat pujian dari guru-guru. Keren kan? Cuma karena satu tindakan jujur. Nah, cerita Aditya tadi tuh pas banget buat ngasih gambaran ke kita. Sebenarnya apa sih artinya jujur itu? Soalnya jujur itu lebih dari sekedar nggak ngambil barang yang bukan punya kita loh. Oke, jadi kalau kita bedah nih, jujur itu intinya ada 3 hal. 1, ngomong apa adanya, alias berkata benar. 2, bertindak dengan benar. Nah, ini persis kayak yang dilakuin Aditya. Dan yang ketiga, kalau 2 hal tadi udah kita lakuin, otomatis kita jadi orang yang bisa dipercaya. Simpel kan? Jadi intinya, jujur itu nggak cuma soal nemuin uang aja. Sehari-hari di sekolah, sebenarnya banyak banget loh kesempatan buat kita nunjukin sikap jujur. Contohnya apa aja? Misalnya di kantin kejujuran. Kita ambil jajanan, terus bayar sesuai harga tanpa ada yang ngawasin. Itu jujur. Waktu ulangan, godaan buat nyontek pasti ada kan? Nah, milih buat ngerjain sendiri, itu jujur banget. Atau, kalau kita nggak sengaja bikin salah, terus kita berani ngaku ke guru atau teman, itu juga super penting. Semua ini nunjukin karakter jujur kita. Terus apa sih untungnya jadi orang jujur? Mungkin kelihatannya sepele ya hal-hal kecil tadi, tapi jangan salah. Ternyata dampaknya buat hidup kita itu besar banget. Coba deh kita bandingin. Kalau kita jujur, rasanya gimana? Hati itu plong, tenang, damai. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Nah, sebaliknya kalau kita bohong pasti was-was terus, cemas, takut ketahuan. Soal kepercayaan juga gitu. Orang jujur gampang dipercaya teman dan guru. Yang nggak jujur, wah susah banget dapat kepercayaan orang. Ujung-ujungnya, jujur bikin kita punya banyak teman baik, sementara bohong bisa-bisa malah dijauhin. Ngomongin soal pentingnya jujur, ini sejalan banget loh sama pesan dari salah satu pahlawan kita, Bapak Pendiri Bangsa. Bung Hatta pernah bilang begini, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Dalam banget ya artinya. Maksudnya, kalau kita kurang pinter, kita bisa belajar. Kurang jago ngelakuin sesuatu, bisa dilatih dengan pengalaman. Tapi, kalau udah sekali dicap nggak jujur, wah itu susah banget buat memperbaikinya. Kepercayaan itu rapuh. Jadi, setelah kita dengar cerita Aditya dan renungan dari Bung Hatta, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Ini bukan cuma soal nemuin uang, tapi tentang pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. So, cerita kejujuran versi kamu mau dimulai dari mana hari ini?